Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada di antara kalian yang membeli kendaraan bermotor dengan cara tidak cash atau kredit? Jika ada, maka kemungkinan kalian pernah menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang bernama leasing. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang leasing yang sesuai dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan leasing syariah. Sebelumnya kita akan mencari tahu dulu bagaimana pengertian leasing. Pengertian leasing menurut bahasa berarti sewa guna usaha. Secara umum leasing artinya adalah equipment funding. Jadi equipment adalah peralatan atau barang dan funding adalah pembiayaan. Jadi mudah dimengerti ya, equipment funding adalah pembiayaan untuk mengadakan suatu barang. Secara bahasa, leasing atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Mari kita bahas apa itu finance lease dan apa itu operating lease. Terdapat dua jenis transaksi dalam leasing. Yang pertama adalah operating lease. Operating lease adalah jenis transaksi leasing di mana lease atau nasabah atau seseorang yang menggunakan jasa leasing tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jadi kitanya, nasabahnya itu hanya bisa menyewa, tapi tidak punya hak untuk membeli objek sewa tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya financial lease, yaitu jenis transaksi leasing di mana lease, yaitu nasabah atau kitanya mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Nah, financial lease inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum. Jadi sewa yang mana di akhirnya nanti ada opsi atau bahkan wajib untuk membeli objek sewa tersebut sehingga terjadi perpindahan kepemilikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pihak-pihak dalam leasing. Yang pertama adalah lessor atau perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki kepemilikan barang modal. Intinya lessor adalah perusahaan leasingnya. Jadi ada berbagai macam nama yang mungkin kalian sudah sering dengar, familiar dengan nama perusahaan lessornya, lah itu adalah perusahaan leasingnya. Yang kedua adalah lessee atau nasabah pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini memiliki opsi pilihan pada akhir kontrak. Jadi memiliki opsi untuk membeli objek sewa tersebut ataupun hanya menyewa saja tanpa membeli. Yang ketiga ada supplier, yaitu merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan oleh penyewa. Jadi kalau kita mau melakukan pembiayaan leasing membeli kendaraan bermotor, maka nama perusahaan motor yang depannya H, yang depannya Y, nah itu namanya suppliernya. Yang ketiga juga ada asuransi, yaitu perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian. Kita sudah pernah bahas tentang asuransi di video sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan suatu pembiayaan leasing,
ada juga biaya asuransinya. Biasanya seperti itu untuk mencegah terjadinya resiko. Lalu yang terakhir ada bank atau kreditur. Dalam hal ini, bank atau kreditur biasanya yang memberikan pinjaman dana kepada lessor untuk membeli barang dari supplier. Lalu apa yang dimaksud dengan leasing syariah? Berdasarkan keputusan Bapepam LK nomor 3 tahun 2007, yang dimaksud leasing syariah adalah leasing yang aktivitas pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa prinsip operasional di dalam aktivitas leasing syariah. Jadi usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan dua akad, yaitu akad ijaroh dan yang kedua adalah akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, apa itu akad ijaroh? Akad ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Dan ijaroh kata kuncinya adalah sewa. Antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir, atau secara umum bisa disebut sebagai lessor atau perusahaan leasingnya tersebut, dengan penyewa atau mustajir, atau biasa juga disebut dengan lease atau kita nasabahnya. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam akad ijaroh tidak ada diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri, jadi murni hanya sewa. Yang kedua, ada akad ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Sama ya, ada ujrohnya karena ini adalah ijaroh juga, antara perusahaan sebagai pemberi sewa atau muajir atau lessor dengan penyewa atau mustajir atau lease. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Kesimpulannya, terdapat dua akad yang digunakan dalam konsep leasing syariah. Yang pertama adalah akad ijaroh. Jadi akad ijaroh itu hanya sewa saja. Ini mirip dengan operating lease. Dan yang kedua adalah akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Jadi sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Ini sama persis dengan konsep financial lease. Berikut adalah mekanisme leasing syariah. Jadi misalkan ada suatu nasabah yang membutuhkan suatu objek sewa, sebut saja motor yang mudah kita bayangkan yang sering terjadi di masyarakat. Maka nasabah nanti akan melaksanakan akad ijaroh muntahiyah bitamlik kepada lessornya, kepada perusahaan leasingnya. Lalu leasing akan membeli objek sewa tersebut, sebutlah di produsen H. Setelah perusahaan leasing atau lessornya membeli motor di perusahaan H, maka motor tersebut, objek sewa tersebut menjadi milik leasing, milik LKS-nya, milik perusahaan leasingnya. Selanjutnya, objek sewa tersebut yang mana motor disewakan kepada nasabah, dan nasabah akan membayar ujroh atau biaya sewa kepada LKS-nya. Lalu ketika sudah sampai pada suatu periode tertentu, yang mana itu biasanya logikanya ujrohnya sudah lebih dari harga waktu LKS, waktu perusahaan leasingnya membeli di produsen. Jadi sudah dapat untung gitulah intinya. Maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dari yang awalnya milik LKS menjadi milik nasabah, dari yang awalnya milik lessor menjadi milik nasabah. Jadi beginilah
konsep leasing syariah. Tidak jauh berbeda juga dengan konsep di leasing yang konvensional. Baik, cukup sekian materi pembahasan tentang leasing syariah pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.